Sebelum mendengarkan penjelasan materi kali ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share videonya ya. Hai adik-adik, ketemu lagi dalam YouTube channel Belajar IPA. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam kelas 7, bab 7, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Silahkan siapkan alat tulisnya, kemudian catatlah poin-poin penting. Pembahasan pertama yaitu sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Terdapat dua jenis, yang pertama sel prokariotik, yang kedua sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu prokariot. Pro berarti sebelum dan kariot berarti nukleus. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Sedangkan sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu eu berarti sejati atau sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai struktur sel prokariotik dan sel eukariotik. Terdapat perbedaan yang dapat kita lihat. Pertama, keberadaan membran inti. Pada sel eukariotik memiliki membran inti sel, sedangkan pada sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga bahan inti dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Yang kedua, kita dapat melihat perbedaannya dari kelompok anggotanya. Sel eukariotik dimiliki oleh kingdom lantai, animalia, dan fungi. Sedangkan sel prokariotik hanya terdapat pada kingdom monera yang meliputi semua jenis bakteri. Perbedaan yang terakhir, keberadaan sistem endomembran. Sel eukariotik memiliki sistem endomembran, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki sistem endomembran. Nah, mari kita bahas bagian sel eukariotik lebih jauh. Yang pertama, organel-organel sel yang terdapat pada sel eukariotik yaitu badan Golgi, membentuk struktur seperti kantong dan berfungsi mengangkut zat-zat yang dihasilkan sel. Yang kedua adalah nukleus, merupakan organel yang terdapat dalam sitoplasma dan berfungsi sebagai pusat kendali semua aktivitas sel. Yang ketiga adalah retikum endoplasma, tersusun oleh membran yang terbentuk seperti jala dan berfungsi sebagai tempat pembuatan protein. Yang keempat, ribosom, terdapat bebas dalam sitoplasma atau terikat retikulum endoplasma. Ribosom berperan sebagai tempat pembuatan protein. Kemudian, mitokondria merupakan organel yang menghasilkan energi untuk mempertahankan kehidupan sel. Selanjutnya, vakuola. Vakuola merupakan organel yang berisi cairan dan dibatasi membran. Vakuola berfungsi untuk menyimpan zat makanan dan beberapa senyawa lainnya. Selanjutnya, lisosom, vesikel yang terbentuk dari badan Golgi yang mengandung enzim-enzim hidrolitik. Kemudian, kloroplas merupakan pigmen hijau berukuran kecil yang disebut klorofil. Klorofil menyerap energi dari matahari dan digunakan dalam proses fotosintesis. Senyawa penyusun sel. Senyawa anorganik terdiri dari air atau H2O, garam-garam mineral, beberapa jenis gas. Sedangkan senyawa organik terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal-usul, bentuk, dan fungsi yang sama.
Macam-macam jaringan penyusun tumbuhan dan hewan sangat banyak. Terdapat beberapa jenis jaringan pada tumbuhan dan hewan yang berbeda. Akan tetapi ada persamaan fungsi pada beberapa jenis jaringan tumbuhan dengan jaringan pada hewan. Contohnya, epitel dan epidermis sama-sama berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Pada jaringan tumbuhan, terdapat beberapa jaringan. Yang pertama, jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan mekanis dan kekeringan. Yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan ini merupakan tempat menyimpan hasil fotosintesis untuk sementara waktu. Yang ketiga, jaringan penguat. Jaringan kolenkim dan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada tumbuhan. Selanjutnya, jaringan pengangkut merupakan jaringan yang terdiri atas dua macam, yaitu silem dan flum, yang mana silem mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Sementara itu, flum mengangkut zat makanan atau hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang terakhir adalah jaringan meristem yang berfungsi untuk pertumbuhan meristem. Selanjutnya, jaringan hewan. Yang pertama adalah jaringan embrional yang dapat membelah pada sel-selnya. Jaringan ini terdapat pada ujung tulang pipa yang masih muda dan pada sumsum tulang belakang yang membentuk sel-sel darah. Kemudian jaringan epitel terdiri atas sel-sel yang melapisi permukaan tubuh yang digunakan untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian jaringan konektif adalah jaringan yang selalu berhubungan dengan jaringan lainnya. Yang keempat, jaringan otot merupakan alat gerak aktif. Ada 3 macam sel otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang terakhir adalah jaringan saraf, merupakan jaringan yang tersebar di seluruh tubuh. Jaringan ini berfungsi menerima dan menyalurkan rangsangan. Jaringan ini tersusun atas sel-sel saraf dan neuron. Oke adik-adik, selesai sudah pembahasan kita mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup pada pertemuan kali ini. Semoga penjelasannya dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dicatat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.